pertama itu untuk pengalaman ya Mbak Caca ya. Pastinya memang semua orang tua itu pasti menginginkan anaknya juara. Tapi kalau saya mengikutkan anak itu lomba itu karena supaya ada rasa ini ya, melihat oh iya teman saya itu ternyata teman-teman anak-anak yang lain itu ternyata maju gitu ya, itu gitu. Jadi supaya dia itu ada rasa tergerak untuk juga semangat untuk belajar, untuk maju. Jadi bukan hanya santai-santai di rumah itu. Yang pertama itu. Jadi supaya melihat yang lain itu juga semangat. Nah, semangatnya itu dulu, itu gitu. Yang kedua itu untuk ya, kalau saya untuk ini sekalian untuk mencari ya anak saya ini sebenarnya bakatnya apa sih, itu gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali hanya kalah satu kali bukan berarti saya langsung menganggap dia itu tidak berbakat di bidang itu gitu. Jadi saya untuk mencari bakatnya. Jadi bukan untuk juara 1, 2, 3-nya itu nanti sambil mengikuti itu kalau menurut saya. Kalau buat saya pribadi. Dan yang ketiga itu saya melatih dia itu untuk bisa menerima kekalahan. Jadi menang tetap nanti mau belajar, kalah juga tidak patah semangat. Karena saya tahu di tiap-tiap kompetisi itu, kalau saya itu harus pulang dengan membawa sesuatu. Bukan, kalaupun tidak juara itu nomor berapanya ya, tapi yang mendapatkan sesuatu yang baru. Misalnya lomba di sini, oh dapat apa gitu. Kalau di luar kota dapat apa, kalau lomba di sini dapat apa gitu, dapat mungkin dari segi babak ininya ya, dari jenis lombanya. Oh ternyata kalau nulis bisa, tapi kalau giliran yang rally game itu agak keteteran. Oh jadi saya tuh tahu kalau anak saya itu misalnya kurang cekatan, misalnya seperti itu. Jadi wah itu perbaikan juga untuk saya itu gitu. Oh saya tuh ternyata kurang melatih anak saya itu untuk kecekatan gitu tuh kurang seperti itu. Kalau untuk motivasi, kalau saya terangkan dulu gunanya dia ikut kompetisi ini apa. Karena kalau saya itu hanya istilahnya pulang-pulang cuma ditodong kamu juara berapa, itu anak itu akan merasa takut. Kalau saya, jadi ya pastinya saya sebagai orang tua itu pastinya ingin ya anak saya pulang itu bawa juara gitu ya. Tapi saya pun sebagai orang tua kalau anak saya itu bisa menerima kekalahan, saya juga harus bisa menerima kekalahan. Dan kalau misalnya pun dia tidak menang, itu saya biasanya tanya, tadi dapat apa, ini apa, oh ya. Jadi kadang-kadang saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih ini daripada cuma sekedar menang. Kalau saya itu tadi Mbak, saya beritahu bahwa nanti kita ikut lomba ini itu dapat apa, itu gitu. Jadi ikut kuark pun itu Bima itu ikut 5 kali itu baru yang terakhir itu baru bisa masuk final Mbak, baru masuk final. Bahkan yang dulu-dulu itu masuk final itu tidak, tapi dia tuh tetap ikut gitu itu. Karena ternyata saya bilang oh lomba sains itu kan banyak itu gitu. Jadi kalau tidak menang di sini ini, kalau tidak menang pun itu yang penting hari ini tuh lebih baik daripada yang besok, itu lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau hari ini belajar oh dapat ilmu, dapat apa pengalaman yang baik, someday itu nanti pasti akan ada menang. Mungkin ikut OSN yang ikut apa lomba yang di SMP apa seperti itu. Jadi meskipun kalau juga lomba piano apapun saya tidak pernah menargetkan menang itu. Jadi kalau memotivasi saya sudah tekankan bahwa bukan menang atau tidaknya, tapi harus ada sesuatu yang lain, misalnya pengalaman itu dikasih tahu dulu. Jadi kita itu bahwa nanti dia oh dapat pengalaman bahwa mah ternyata ini ya teman-teman itu banyak, iya begitu, berarti kita itu sudah mencapai target. Wah hebat, sekarang berarti udah kenal sama teman-teman yang lain, nanti asik ya lombanya ini ya, ternyata bisa kenal sama orang-orang lain. Nah saya itu gitu Mbak. Jadi itu dulu kalau saya kasih tahu bahwa bukan juaranya yang penting. Jadi dia itu kalau nggak dapat juara nggak apa-apa, tapi bukan berarti kalau nggak juara itu terus-terusan nggak juara. Saya bilang tapi kalau bisa juara itu akan lebih baik, saya bilang gitu. Tapi kalau enggak pun tidak masalah, itu gitu. Dia yang akan mengukur sendiri nanti kemampuannya. Kalau bisa lebih baik, bisa gitu itu. Tapi kalau enggak ya pokoknya harus janjian dulu sama anaknya, kesepakatannya itu gitu Mbak. Kalau menurut saya untuk mendaftarkan lomba tidak ada yang negatif Mbak, itu gitu. Tidak ada yang negatif. Sepanjang kita bisa mengatur waktu dan jangan sampai anak itu jadi bad mood,
Terus akhirnya kita juga keteteran, terus akhirnya kita juga emosi, itu seperti itu. Kalau untuk hilangannya tidak, ya. Jadi kitanya juga sebagai orang tua harus sabar ya menghadapi anak dan juga benar-benar mendampingi anak untuk mengikuti kompetisinya Ya, betul. supaya Jadi bisa mendapatkan kita satu tim, jangan manfaat-manfaat. cuman ya udah nanti ini berangkat sendiri terus nanti pulang-pulang kamu juara berapa, itu seperti itu apa itu. Jadi meskipun kita tidak bisa mengantar tidak apa-apa. Jadi banyak kan ibu-ibu yang juga harus bekerja di kantor ya Mbak ya. Jadi tidak bisa minta izin dengan leluasa, tapi sempatkan misalnya kontak dengan guru yang mendampingi juga. Nanti waktu istirahat telepon mama ya, seperti itu misalnya, seperti itu. Jadi supaya anak itu, oh mamaku tuh ternyata mendampingi. Jadi jangan, oh kan sudah gurunya yang mendampingi, jadi mamanya udah, ibunya sudah ini apa, sudah em, lepas gitu, kasihan itu. Jadi anak itu supaya tetap dekat meskipun kita tidak bisa bisa secara fisik itu mendampingi. Kalau saya seperti itu. Em, Memang kalau saya memang kira-kira ya Mbak ya, istilahnya kalau anak saya itu sudah tidak bakat di sana atau saya tidak pernah melatih di sana, ya kalau ikut lomba itu paling ya partisipasi. Tapi kalau untuk yang benar-benar untuk jadi juara apa gitu itu kan anak itu kalau sudah mempersiapkan itu kan berarti dia sudah berusaha. Jadi jangan sampai usahanya itu sia-sia. Jadi meskipun saya itu tidak menargetkan juara, saya juga tidak mau anak ini akhirnya jadi sia-sia dan akhirnya dia itu merasa eh, percuma gitu. Jadi misalnya anak saya itu tidak bakat di apa ya, lomba olahraga gitu ya, itu gitu. Jadi karena saya juga tidak pernah mengantar itu. Jadi kalau ikut lomba ya untuk partisipasi. Nah, untuk bakat itu memang ada beberapa tes bakat, tes apa psikotes seperti itu ya. Tapi kalau anak kecil itu kan gimana sih kita mau ngetesnya ya? Nggak terlalu kalau saya boleh tes tapi tidak terpaku. Kalau saya ikutkan sebanyak mungkin lomba, akhirnya nanti kita itu bisa tahu. Tapi kita harus jeli dan kita harus sebagai ibu itu mau menerima saran dari yang lain, itu gitu, dari ibu-ibu yang lain mungkin, yang anaknya mungkin sudah sukses, atau dari psikolog, atau gimana. Kalau saya waktu itu ikutkan semuanya, sampai lomba pidato ya saya ikutkan, itu gitu. Oh ternyata ya dia happy. Lomba apa ikut, selama saya itu bisa mendampingi, tapi kalau lombanya kayak di luar kota yang saya enggak bisa ya saya enggak, saya berusaha cari yang bisa dan sebanyak-banyaknya nanti akhirnya tahu. Kalau saya itu akhirnya tahu, oh iya ya dia kalau dia ndak mood gitu ya sudah itu gitu gitu.